Oke, jadi kalau kita ngomongin laptop Huawei dari tahun lalu sampai tahun ini, ya desainnya gitu-gitu aja. Upgrade-nya dari generasi sebelumnya itu dikit. Bahkan kadang Huawei itu pakai prosesor generasi apa, brand lain udah selangkah maju ke depan. Cuman tahun ini beda. Huawei bikin laptop yang upgrade-nya lebih banyak dibandingkan generasi sebelumnya. Dan bisa dibilang ini laptop Huawei yang paling value for money. Dan perkenalkan ini adalah MateBook D16 2022. Kalau dilihat dari namanya, Huawei D16 berarti dimensinya 16 inch. Ini pertama kalinya sih Huawei ngeluarin laptop yang dimensinya lebih besar, 16 inch. Kalau sebelumnya 14 atau 15 inch lah maksimal. Terus MateBook D16 tahun ini menurut saya juga udah menjawab kebutuhan dan juga komplain konsumen yang ada di Huawei tahun lalu. Apa aja itu kita bahas satu-satu dan kita bahas untuk desainnya dulu. Huawei MateBook D16 tetap menghadirkan desain DNA dari Huawei MateBook sebelumnya, di mana desainnya simple dan elegan, yang kesannya itu premium tanpa mengorbankan durabilitas karena sudah menggunakan bodi dan juga material aluminium. Terus dimensi layar yang 16 inch ini juga diimbangi dengan spesifikasi yang menurut saya cukup mumpuni. Jadi panelnya dia pakai panel IPS dengan screen to body rasionya itu gede banget loh. 90% dan resolusi layarnya ada di 1920 x 1200. Kenapa nggak 1920 1080? Karena dia pakai aspek rasio yang kalau Huawei bilang ini adalah golden ratio. Jadi nggak pakai 16:9. 16:10 yang memang itu lebih enak untuk produktivitas. Yang berarti kita bisa melihat konten lebih banyak. Lihat PowerPoint sampai 4 window pun tetap nggak jadi kecil-kecil tulisannya. Terus kalau kita pakai Excel, row atau kolomnya itu bisa masuk lebih banyak. Dan kalau kita lagi browsing web page ya bisa kelihatan banyak tanpa perlu scroll lagi. Terus kalau untuk color game mode-nya dia ada di kisaran 100 sRGB, lebih tepatnya kalau kita tes itu dia ada di 98% sRGB. Dan ini menarik sih karena biasanya MateBook yang di series itu jarang pakai 100 sRGB atau mendekati 100 sRGB. Dan ini adalah laptop pertama Huawei yang di series atau bisa dibilang ini mainstream series yang udah pakai color game mode 100 sRGB. Yang berarti ya udah menjadi minimal standar kalau kita gunakan untuk desain. Jadi warna yang dihasilkan sama Huawei MateBook D16 ini bakalan sama dengan warna realnya, nggak berubah, nggak pudar. Nah, biasanya kan layar yang 100 sRGB itu glossy layarnya ya. Jadi agak kurang cocok kalau digunakan di tempat outdoor karena ya silau. Tapi MateBook D16 ini layarnya udah pakai anti glare. Jadi kalau misalkan kita pakai di outdoor, kita masih bisa melihatnya dengan jelas. Terus untuk fitur eye comfortnya seperti biasa dia udah memiliki sertifikasi TÜV Rheinland buat low blue light sama flicker free. Dan yang menarik, walaupun laptop ini kelihatannya gede, kelihatannya berat, cuman bobotnya ini termasuk ringan untuk sebuah laptop 16 inch. Bobotnya itu nggak sampai 2 kilo, lebih tepatnya 1,7 kg aja. Jadi kayak bobotnya laptop 15 inch, padahal ini 16 inch. Nggak cuma itu, chargernya pun juga kecil banget, cuma seukuran kartu kredit aja. Ya pasti muat kalau kita taruh di backpack atau tote bag. Dan karena dia dimensinya 16 inch, jadi untuk keyboardnya ini juga udah full size lengkap dengan numpad. Jadi bakalan cepet buat orang yang kerjanya tabulasi data. Ngomongin soal cepet, prosesornya ini juga kenceng banget. Tadi kan saya bilang kalau Huawei itu selalu ketinggalan prosesornya ya, tapi tahun ini enggak. Karena prosesor dari Huawei MateBook D16 ini udah pakai Intel Core i7 generasi ke-12. 12700H, bukan U ya. Prosesor seri H ya, high performance. Prosesor yang biasanya digunakan di laptop gaming, bukan seri U. Jadi dia ini punya 14 core 20 thread dengan 6 performance core dan 8 efisiensi core. Dengan base powernya itu ada di 45 watt, bukan kayak seri U yang cuma 15 watt. Jadi kencengnya kayak gimana nanti kita lihat. Terus kalau untuk memori RAM dia 16 GB DDR4 onboard yang emang nggak bisa di-upgrade sayangnya. Cuman karena udah 16 GB ya saya rasa sih udah cukup untuk Intel Core i7 generasi ke-12. Terus kalau untuk storage kapasitasnya standar sih. Dia ada di kapasitas 512 GB NVMe Gen 3 dan untuk sekelas NVMe Gen 3 speednya juga udah kenceng. Ada di 3500 Mbps. Tapi kalau misalkan kita dikasih NVMe Gen 4 karena prosesornya juga udah support, menurut saya akan lebih kenceng lagi. Bisa sampai 6000 Mbps. Tapi kalau kita lihat harganya ya kita bisa maklum sih. Harganya berapa nanti aja di bagian kesimpulan. Kalau untuk SKU-nya sendiri dia ada pilihan yang Intel Core i5 dan Intel Core i7 kayak yang kita review ini. Terus di semua SKU ini juga sudah include dengan OHS 2021 dan juga Windows 11. Dan Huawei bilang RAM 16 GB tadi itu juga bakalan ada di SKU yang Core i5.
Jarang loh ya, biasanya kalau SKU Core i5 di brand lain itu ya dikasihnya RAM 8GB. Tapi di Huawei, walaupun SKU yang Core i5 tetap dikasihnya 16GB. Jadi kita nggak usah bingung upgrade lagi. Karena kan dia memang memori RAM-nya onboard. Lanjut ke konektivitas, untuk Wi-Fi-nya dia udah pakai Wi-Fi 6 tentunya. Dan yang unik dan ini nggak dimiliki sama brand lain, Huawei punya yang namanya Metalane Antenna yang diklaim Huawei bisa optimalin koneksi Wi-Fi meskipun routernya jauh atau kehalang tembok yang tebal. Dan download speednya pun meningkat, diklaim itu sekitar 56%. Dan emang kemarin ketika kita coba pakai router yang sama, Wi-Fi yang sama, di PC saya speednya itu lebih rendah. Huawei MateBook D16 ini masih sesuai dengan apa yang provider saya janjikan. Karena kan saya langganannya yang 1 bulan itu 100 Mbps dan Huawei ini kemarin mendekati 100 Mbps. Tapi PC saya yang belakang ini ketika pakai koneksi Wi-Fi dia ada di kisaran 40 Mbps aja. Untuk Bluetooth dia pakai Bluetoothnya juga udah yang versi low power, Bluetooth 5.1 dan chargernya udah pakai charging universal. Jadi pakai USB-C 65 watt, bisa untuk ngecas smartphone Huawei juga atau device Huawei yang lain yang pakai Type-C. Terus kalau untuk portnya di sebelah kanan itu dia ada 2 buah USB Type-A, di sebelah kirinya ada 2 buah USB-C, HDMI dan audio jack. USB-nya ini bisa jadi power delivery, tapi sayangnya untuk port ini dia nggak support dengan Intel Thunderbolt. Dan tahun lalu Huawei itu dikomplain karena inovasinya. Jadi Huawei dulu berinovasi dengan webcam yang ada di keyboard. Jadi dia tersembunyi, yang secara look itu memang kayak canggih banget. Cuman ternyata nggak banyak orang suka webcam yang posisinya ada di bawah karena angle-nya itu nggak pas. Nah di MateBook D16 tahun sekarang dia dipindah ke atas. Nggak hanya dipindah ke atas tapi juga dikasih fitur lebih. Pertama resolusinya. Resolusinya ini lebih tinggi ketimbang laptop lain. Kalau laptop lain itu kan 720p 30fps. Tapi Huawei itu 1080p 30fps. Nggak cuma resolusinya aja, juga ada fitur AI yang bakalan kepake banget. Ada fitur yang saya suka yang namanya adalah follow cam. Jadi si kameranya ini bakalan ikutan geser pas kita geser. Jadi nggak usah ribet-ribet atur letak laptop supaya kita tetap ada di center atau di tengah kamera. Jadi kemanapun kita, kameranya ini akan ngikutin face kita. Cuman kalau kita umroh ya, dia nggak bisa ngikutin sih. Dan biasanya kalau saya ngomongin webcam di laptop pasti pertanyaannya itu bisa diganti nggak backgroundnya kalau misalkan pakai aplikasi Zoom. Nah di Huawei ini udah disediain walaupun kita nggak pakai Zoom. Kita bisa ganti virtual backgroundnya di aplikasi Huawei yang namanya Huawei Control Panel. Bedanya apa yang sama bawaan dari Zoom dan juga Google Meet? Bedanya itu kalau bawaan dari Huawei ini kita cukup ganti aja di Control Panel. Nanti di semua aplikasi meeting bakal otomatis keganti virtual backgroundnya. Ya lebih praktis lah, kita nggak usah ganti-ganti dari Zoom atau Google Meet lagi. Terus cara privacy dia juga masih ada walaupun webcamnya sekarang pindah ke atas. Kalau di bawah kan katanya dulu biar privasinya itu lebih nyaman, tinggal pencet aja webcamnya nggak kelihatan. Nah dipindah ke atas pun ini kita juga dikasih privacy dengan webcam shutternya. Terus kalau kita ngomongin Huawei Control Panel, sebenarnya selain fitur webcam juga masih banyak fitur lain. Jadi ada AI Search yang dia bakal search apapun di PC kita. Kalau nggak ada di PC kita, dia bakal search di mesin pencari. Ada Huawei Share juga yang udah sering kita bahas, di mana dia bakal seamless banget untuk mindahin file dari perangkat sesama Huawei. Ada Super Device juga untuk kita mengatur dan juga mengkondisikannya dengan gadget Huawei yang lain. Kalau kalian punya MatePad, ini enak banget sih ya, karena dia bisa dijadiin second monitor dari MateBooknya ini. Jadi kayak berasa punya dua monitor yang bisa dibawa-bawa. Terus kalau dikoneksikan dengan smartphone Huawei, dia juga bisa jadi multi-screen collaboration yang sebenarnya udah sering banget kita bahas dan kalian juga udah pasti tahu. Yang unik adalah audio device-nya. Jadi audio device-nya ini secara speaker itu kan udah enak. Cuman kalau kalian merasa kurang nyaman, itu kita bisa atur 3 profil lagi. Jadi ada yang namanya Smart Optimization, Ultra Bass, dan Sound Turbo. Cuman kalau saya sih lebih suka yang Smart Optimization karena suaranya itu kayak lebih balance. Kalau Ultra Bass itu kayak mendem gitu. Kira-kira begini suaranya kalau kita pakai Smart. Terus selain audio atau speakernya, dia juga punya mic yang memiliki AI-nya. Jadi kayak semacam noise cancelling. Ini kita bisa akses juga di Huawei Control Panel. Dan sekarang langsung aja kita coba. Jadi kira-kira seperti ini contohnya kalau misalkan kita pakai mikrofon dengan sound through voice-nya. Dimana dia akan memfilter background noise. Jadi suara kita akan lebih terdengar, ter-enhance. Dan ada juga pilihan sound through HD. Dimana dia akan mengcapture background suara juga. Ini penting kalau misalkan kalian juga pengen kayak suara background itu ikut tertangkap. Dan sekarang masuk ke bagian yang mungkin ini adalah bagian yang paling kalian tunggu. Karena
Ini kan dia pakai prosesor seri H ya, high performance. Prosesor yang biasanya dipakai di laptop gaming. Apalagi ini pakai generasi ke-12 Alder Lake. Jadi seperti apa kekencangannya? Langsung aja kita coba. Pertama seperti biasa kita coba di Cinebench R15 dengan skenario rata kanan, jadi laptopnya kondisi dicas dan best performance. Hasilnya untuk single core-nya dia mendapatkan skor yang tinggi 223 poin. Terus kalau untuk multicore-nya di running pertamanya itu dia kenceng banget dengan 2066 poin. Kalau untuk skor terendahnya ada di running ke-9 dengan 1620 poin, tapi ini pun juga masih kenceng. Cuman performa yang kenceng tadi ternyata juga harus diimbangi dengan temperatur yang lumayan. Dia itu kadang nyolong-nyolong di 90 derajat Celcius. Tapi kalau kita lihat di tabel sebelah kanan untuk package powernya dia memang ada di 60 watt. Sekarang kita coba di skenario kedua dengan kondisi laptop tidak dicas dan modenya ada di balance. Dan hasilnya memang terjadi penurunan performa dengan single core-nya 77 poin. Kalau untuk multicore-nya memang turun tapi dia lebih stabil, ada di kisaran 1100-an poin. Terus kalau kita lihat untuk temperatur average-nya dan juga CPU package power-nya ketika nggak dicas dengan mode balance ini juga turun. Suhu temperaturnya ada paling tinggi itu di 75 derajat Celcius. Untuk package power-nya ada di kisaran 30 watt. Jadi kalau kita pakai tanpa dicas dia masih kenceng. Lanjut ke tes editing, dan di tes editing ini kita pakai skenario rata kanan, laptopnya dicas dengan mode best performance dan hasilnya dia mampu mengekspor video 4K dengan durasi waktu hanya 4 menit 38 detik. Lanjut ke Blender dengan template BMW rendering 3D dan dia juga mampu merender dengan durasi waktu yang kenceng 3 menit 56 detik aja. Kalau untuk GPU rendernya ada di 7 menit 35 detik. Terus suhu yang lumayan hangat di Cinebench tadi ternyata nggak berpengaruh di time spy stress testnya dengan skor 98,7%, jadi dia lolos. Terus kalau untuk 3D Mark V Strike drivernya dia dapat skor itu 5565, kalau untuk time spy-nya dia dapat 2037. Lanjut ke tes gaming dengan resolusi bawaannya 1920x1200, renderingnya ada di fastest dan hasilnya dia dapat average FPS yang juga gede ya, dia ada di 100 FPS lebih. Dan kalau kita lihat untuk CPU-nya suhunya memang di kisaran 90 derajat Celcius, masih lumayan hangat. Lanjut ke game Genshin Impact dan ini kita coba pakai settingan medium di 60 FPS dan hasilnya masih cukup lumayan, padahal dia nggak punya dedicated graphic card dengan average FPS itu ada di 40 sampai 50 FPS. Kalau untuk harganya varian Intel Core i7 seperti yang kita review ini ada di kisaran 15 jutaan, sedangkan untuk yang varian Intel Core i5 ada di kisaran 13 jutaan. Dan kayak biasa selama pre-order MacBook D16 ini kita pasti dapat cashback atau barang gratis dari Huawei. Dan untuk kali ini kita itu dapatnya tas, mouse, terus juga ada modem Telkomsel Orbit Star X1 lengkap dengan kuota total 150 GB selama 6 bulan. Terus juga ada Office 2021 yang udah permanen, kita nggak perlu subscription lagi. Dan untuk pre-ordernya sendiri dia dimulai dari tanggal 27 Juli nanti sampai 5 Agustus. Jadi buat yang nonton ini saya nggak tahu uploadnya kapan, tapi sebelum tanggal 27 Juli kalian belum bisa beli. Oh ya, tanggal 27 Juli nanti Huawei juga bakal launching MacBook D14 yang harganya lebih murah, itu pakai Intel Core i3 generasi ke-11 1115G4 yang harganya itu sekitar 7 jutaan. Bonusnya ada Office 365, backpack, mouse, dan juga ada cashback tambahan sebesar 600.000. Untuk pre-ordernya sama juga dengan D16 ini dari 27 Juli sampai 5 Agustus. Pokoknya untuk info lengkapnya kalian bisa langsung cek aja di kolom deskripsi. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Huawei MacBook D16 kali ini. Dan untuk yang Intel Core i7 kan harganya itu 16 juta dengan berbagai cashback dan juga gratisannya tadi. Jadi kita anggap ya 15 juta lah ya. Dan dengan harga 15 juta kita dapat prosesor yang biasanya ada di laptop gaming. Generasi ke-12 lagi ya, 12700H. Nggak cuma performanya aja, tapi dari fitur-fitur kelebihannya juga banyak. Kayak fitur follow cam, virtual backgroundnya tadi. Terus juga suaranya ini kita bisa atur lagi. Terus buat yang suka produktivitas, yang suka dengan aspek rasio 16:10, dimensi layarnya juga lebih gede, 16 inch sekarang. Terus kalau kita ngomongin layarnya juga udah 100 sRGB. Di varian MacBook D series ini gede. Karena di seri D series sebelumnya itu nggak pernah 100 sRGB. Dan walaupun dia gede, tapi dia tetap ringan. Dengan bobotnya itu cuma 1,7 kg aja. Dan performanya seperti yang kalian lihat tadi, kenceng. Sistem coolingnya walaupun cuma satu aja, sayang sih ya, karena ada sistem kayak semacam ada space lagi kosong di bagian dalamnya kalau mau kasih cooling. Tapi ternyata dengan cooling satu aja dia masih dingin gitu. Di Cinebench aja dia jarang nyentuh 90 derajat Celcius. Webcamnya juga di atas rata-rata brand lain yang biasanya 720p 30 fps, ini udah 1080p. Terus juga secara ekosistem, menurut saya yang ekosistemnya paling bagus kalau untuk laptop ya masih Huawei ya. Karena ekosistemnya itu bener-bener seamless dengan super device-nya.
Kalau kita ngomongin kekurangannya menurut saya adalah di bagian RAM-nya tadi. RAM-nya 16 GB memang. Cuman kalau dikasih DDR5, cuman ya DDR5 itu mahal ya. Bakalan ngaruh ke harga juga. Tapi DDR4-nya ini udah kenceng, cuman kalau kalian pengen upgrade nggak bisa karena onboard. Terus untuk storage-nya kalau dibikin 1 TB NVMe Gen 4 menurut saya juga akan lebih oke. Tapi harganya bakalan lebih naik. Ya jadi 512 GB oke lah. Tapi sayangnya nggak ada slot lagi untuk kita upgrade SSD, jadi kita harus ganti ke kapasitas yang lebih besar. Kekurangannya itu sih. Tapi intinya good job buat Huawei tahun ini karena biasanya tahun lalu dia selalu ketinggalan prosesor dengan brand lain. Terus juga webcamnya di bawah dan sekarang udah dibenerin sama mereka dengan mendengarkan konsumen dan juga dikasih upgradean yang menurut saya secara fitur, secara AI udah lebih lengkap. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.